Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, pengurus para dan orang-orang tua kita. Alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya supaya dapat mengisikan dalam rangka bergembira, membesarkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita pada malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, hikmah dan kebaikan, hikmah dan kebaikan, keutamaan dan keistimewaan kita bergembira menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah, menghormat, mengagungkan. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi, orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak ialah sahabat Ali ketika berumur 8 tahun. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu ilmunya Nabi. Ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu tapi sahabat Ali pintunya. Apa jar sahabat Ali? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata sahabat Ali, barang siapa yang mengagungkan, bergembira, memuliakan hari kelahiran Rasulullah di zaman Nabi ketika lahir, orang yang ketika itu rata-rata bergembira, hewan bergembira, bahkan malaikat disuruh Allah menghiasi surga yang sudah indah
supaya bergembira menyambut lahirnya Rasulullah. Maka kita pun bergembira menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadikan sebab dibacakan tentang kelahiran Rasulullah. Maka jar sahabat Ali tidak akan keluar meninggalkan alam dunia kecuali membawa iman, dan dia masuk surga tanpa hisab. Ternyata orang yang mengagungkan kelahiran Rasulullah ada jalur khusus masuk ke dalam surga, tidak melewati hisab. Karena kalau kita masuk surga melewati hisab, kalau kada diampuni kesalahan kita, tipis harapan anak lulus. Amal bebiak pas itu gen sekali kada ikhlas, sekali aja ikhlas. Aku guru aja amal ikhlas. Mun kada dapat ujian, tagai mun tahu ujian. Ikhlas apa ada lagi? Tulang keundangan. Orang sugih, rumah 4 tingkat, pagarnya stainless, mobilnya Alfa, lalu dia selamatan rumah. Kita bisa datang, ditanya ikhlas dan ikhlas. Sekalinya acaranya membaca maulid Simtul Duhar sampai habis. Kata tuan rumah kita naik ke tingkat kedua, dikira makanan. Sekalinya baca berjanji pulang, nah ikhlas lah ya. Sejam pulang, sekalinya imbah itu pulang, dan tuan rumah kita naik ke tingkat ketiga, dikira makanan. Sekalinya baca tiba pulang, ayo, boleh kepada. Sekalinya imbah membaca maulid tiba, dan tuan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada sikong yang kada sabar ketapon, kita ini makanan aja. Jadi tuan rumah belum main pagi biar nasib kawan ada, nah belum makan tulang nih. Jadi tuan rumah ulun ada nazar, apabila selesai tulang rumah 4 tingkat keempatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi. Jadi jemaah nazar itu baik, tapi jangan melibatkan orang. Kemudian belajar pian Tuhan membaca karena pakai itu 4. Tapi asal sayang buang boleh kalau undang bilang kesapit ke makanannya. Kalau saya pakai yakap sini bagaimana bilang kekunang-kunang mata. Nah, kali sampai di atas membaca maulid dia ulami. Sekali habis baca dia ulami, yang disuruh apa? Bubur kacang. Kira-kira mangkal pada. Mangkal kita kada ikhlas berarti beribadah. Nah kita amal pas-pasan, dosa banyak. Dosa menyambati orang kada kehitungan. Apalagi musim para pemilu nih. Kadang-kadang gatal untung kada nyambati orang. Aja orang kebanyakan makan jangan kalati. Padahal kita ini yang bagus, jangan mengurus dapur orang. Yang diurus dapur orang aja. Ampusakum ahlikum nar. Namun kita hendak masuk surga mengandalkan amal, tidak jalan pintas, tipis harapan. Ternyata ada jalur khusus hendak masuk surga adalah orang yang bergembira mengumumkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Utsman, innal mu'mina fi sittati asya minal khawf. Sesungguhnya kita orang mukmin ini terhadap 6 macam perkara harus ada merasa takut, jangan merasa aman. Kita boleh merasa aman terhadap 4 macam perkara. Kita boleh merasa aman kalau iman ini diambil Allah wa iyadzubillah min dzalik. Ujar Imam Abu Hanifah, penyebab iman itu dikhawatirkan diambil Allah sebab 3 macam. Imam Abu Hanifah ini orangnya luar biasa. Sidin hati-hati dalam takdir. Sidin kada mau berpandir kalau kada berwudu. Sidin kada mau memandirakan kisah orang. Sidin kada mau menyambung cerita orang, apalagi cerita tentang kada baik. Sidin kada mau menyambung. Karena kalau cerita ini kadang bisa bertambah. Apalagi yang membuat cerita itu orang itu rasa tujuan orang ke sahda banyak tambahannya. Tidak usah jauh lah. Kita ini umpama ada keluarga beruruhan
di sungai Salak, kita pada kawatulak, bepasan lawan kawan, sampai akan awan julak, ulun kada kawatulak, karena ulun kadanya kena disampaikannya tak anunya julak ni anak kapunakan yang tu kada kawatulak, tapi dia karena ujiannya kadanya manawak, ai julak kering presiden, awak tulak aja mempulihasi kira aja hubung sama hubung sini, tambahannya. Makanya sidin kadang ngomong menyambung cerita. Kadang-kadang cerita ini tidak cocok dengan kenyataan. Mendengar aja kalau ada menyaksikan langsung bisa tersalah juga. Kalau kita melihat hanya kadang merasakan bisa salah juga. Ada bang kisah. Sering saya ulang biar jangan kita ini suka menyambung cerita nang kada baik. Karena kadang-kadang cerita itu kada bujur juga. Ada kisah pengantin hanya malam pertama anak mengadakan kejutan yang membahagiakan. Kalau istilah anak muda itu surprise, surprise begitu. Beli durian yang nukar durian, tapi sebiji aja. Anak menukar dua, duitnya ada. Menukar sebiji, bila dibuka di ruangan kada cukup. Ipar banyak. Ikan kapar masa kuning, banyak ipar awak panik. Menukar 2 biji, duit tidak cukup. Menukar sebiji, ada cukup dimakan beramai. Tapak saya menukar nang belum bangkang, karena nang belum bangkang itu belum keluar jauhnya. Dibungkus rapat-rapat. Karena hasrat hati membukanya ada orang buringan, tapi kamarnya bersebelahan awan mintuhan. Maka dindingnya tertipis nanti dia milik. Kedengaran mentoha, jadi masuk ke kamar beinit kayak tikus termasuk tumpukan beres. Warnanya sudah lewat jam 12, nang laki berbisik kawan nang bini dia buka, ancapi buka, ai jangan mentoha kenapa? Karena kan nih maka anak membuka bapak depan dia pulang, jangan dijujur seorang jangan laki jangan mentoha tadi kan salah tidak mendengar tapi salah paham kan? Sekalinya Nabi ini membuka karas bangai ke aduh jangan itu hanya kita buka sedikit sudah karas sekalinya jangan lagi paksa dia pisit bangai aja jangan itu bukan kekanakannya kenapa melakukan paksaan jadi Nabi ini sekalinya tergulimpas tangannya lalu tangannya kena duri darah. Nah, jangan bini bang sakit terdarah. Itu jangan itu hari kamu paksa atau fisik dipaksa dia masih lalu terdarah. Lalu laki merasa oma dia nyamannya. Jangan itu apa kenyamanan amat anakku terdarah. Kalinya menantu bersurah pulang juga penting dia tawari mama lu hendak aja menantu kurang aja menantu nih anak menyebelah anak pulang. Lain kisah, lain kita sangka, makanya kita nih jangan suka menyambung cerita orang yang kada baik. Karena tahu keempat salahnya Abu Hanifah ada mau banyak pepandir kada mau kecuali dalam keadaan berhukum. Apa jadi penyebab ikhwah oleh Allah? Pertama ujian Imam Abu Hanifah karena kada pernah bersyukur dapat nikmat. Mestinya kita ini selalu bersyukur hidup. Yang berkali adalah apa yang mana kan? Karena ujian sidin, kada bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita orang beriman ini bersyukur aja, karena kita percaya tidak ada satu kejadian pun terlepas dari kehendak Allah, termasuk macam-macam. Ini kehendak Allah. Kita ada tahu bisa, ada bisa.
menghindar dari takdir Allah. Memang takdirnya macam-macam. Mau dia paham secara anamik. Itu namanya takdir. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau ada melihat di TikTok, jalan menuju ke Padang, itu kan jalan dari gunung, dari gunung maka pulang ke pagar pulang. Itu kan mendaki meliok rumah gayanya ulun. Ulun dibawa ke Padang, ulun hendak melihat jalan itu. Tapi takdir menakdirkan ulun melewati jalan itu ada pemilah juga. Malam Jumat tadi, petang Kamis, ulun berangkat ke Batu Licin dari kandangan, dari kandangan ke Rantau di tempat Guru Nupal, langsung masuk ke dalam batu bara karena anak menembus lakas sampai. Kalau lewat luar 7 jam waktu kada terkejar, maka malam acaranya. Jadi kami lewat pegunungan. So kalinya yang dilewati, masya Allah, di sebelah kanan tebing, di sebelah kiri jurang. Maka jurang tuh saya lihat itu pucuk kayu tuh kalau disambung 3 sambung lagi. Kayu ya. Disambung 3 sambung pohon kayu tuh. Ada sampai ke mobil kami. Nang diliwat itu awan sudah. Di dalam mobil itu meninggi, mual kalau dulu. Sampai ini masih mual lagi. Inilah takdir kata Allah. Anda berboleh kata mobil yang membawa kan tahu berjalan 2 jam lewat di dalam hutan. Ada tetamu manusia, kendaraan kada tetamu. Pikir hati tambus 2 jalan nih. Alhamdulillah tambus. Itu namanya takdir. Kata tahu Allah menakdirkan ulun harus naik gunung setinggi itu, walaupun asalnya ulun kehendak, tapi takdir bicara pada Allah. Makanya kita ini sudah orang Nabi iman ini pasrah aja dengan takdir Allah. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berusaha, berikhtiar. Apa yang terjadi itulah sudah kehendak Allah. Jangan sedih. Makanya punya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Pertama, jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Kita kadang-kadang menyibukkan waktu semuanya dengan ibadah karena kita bukan wali. Tapi paling tidak ketika beribadah itu kita merasa nyaman. Jadi ini kita malam ini hadir di majelis ilmu menggembirakan hari kelahiran Rasulullah, merasa nyaman jadi ya. Kenapa? Karena banyak dalil memberikan keistimewaan kepada kita yang ujung-ujung mengagungkan bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita merasa nyaman bila sembahyang, merasa nyaman bila dalam pengajian, merasa nyaman. Itu jadi ya. Tapi yang paling penting kita jangan sedih hati. Amun dapat ujian, berenai aja. Duit kedepati ada, beras lara, merah, niora, merah, sawit murah, biar aja. Seorang juga ada bakabur, sibuk-sibuk kita. Mentakdir sugi aja tuh. Menggada sugi, kaya apapun gada sugi. 2 tahun yang lalu, Pinang harganya 27.000 kilo. Mahal loh. Tapi seorang ada bakabur. Ada suginya, ada sugi murah. Ada tanah kosong 5 hektar, kabel, tanah ini Pinang, buah ini berbuah, laban buahnya, Pinang 7.000 segitu. Mana 20-nya, memang taknya kan ada sugi. Semalam Pinang mahal, coba ada bakabun. Sekali bakabun, buah laban, Pinang murah. Yang mahal sawit, abang izin Pinang, tanah sawit. Buah sawit laban, sekalinya murah pula, yang mahal nior. Abang dia pulang sawit, tanam nior. Buah laban nior, yang mahal kopi. Abang dia pulang nior, tanam kopi. Alhamdulillah kopi buah laban, harga mahal. Tiba menjual, pasti dia mati. Yang kopi orangnya mati. Tapi kalau ada kopi, makanya kita ini santai aja. Amun kita ini dapat ujian, ekonomi sudah turun. Namun kita ini mengeluh, bertambah masalah, tensi tambah tinggi, walaupun laut iwak asin,
berat dulu, tapi bini masih tak boleh, laki masih ramah nyaman. Ini sudahlah berat dulu, nang lauk diwakasin anak apa, bini apa terus, nang laki bangun, nang bini bermamai, mana ketenangan hidup? Bersyukur aja kita masih diberi kesempatan hidup aman. Kita kalau mengeluh malah rumit. Ada kisah orang 10 pencabut gigi bebek tulakan kan tugas sikungan maju sikong, tapi sikong ini kada tahan mana sakit, begitu dicabut takut siap kesakitan belum aduh disini karena ya dokter begitu sudah habis dicabut dikatain siap makan pil lagi dimakan 3 hari olahan nota akan diperiksa bayarnya berapa 2 juta. Proteslah dan Tuhan tadi. Presiden kenapa 2 juta? Ulun kan mencabut 9 juga. Semalam 9, 200. Kan bapak 9 2 juta. Bagi 20 tahun ikam. Kenapa maka 2 juta? Karena ikam mau usia. Lalu pasien kurang 9 berikan. Ada jadinya mencabut gigi. Nah coba bayangkan di sini. Kurang 9 itu 9 jadi 3 orang. Berarti kan 200 kali 9 berapa jadi 800 struktur aja. Ambil itu 9 berapa jadi 200 struktur aja. 200 tambah 8 berapa? 2 juta aja. 7 lagi 7 lagi. Gigi sakit, duit keluar. Sama kalau kita mengeluh dalam hidup, ada mau sugih juga. Kenapa kita harus mengeluh? Terima aja. Jadi orang sugih, alhamdulillah. Kata sugih, tidak. Aja pak. Lagi ya, sugih awan kata. Kadang-kadang jenak guring nak ada sugih, kadang lebih. Karena nak sugih tidak dapat mau guring. Guring terganggu terus. Hanya tak kelipan, berbunyi HP. Barang masuk 2 mobil teruntuk. Dan tukang bongkar aja. Habis semalaman maharagung itu aja. Anda kan dihitung barang turun kalau dipilati orang berapa kerugian semalaman gak ada goreng. Juga cara orang susah goreng. Sampai pagi HP gak ada berbunyi. Siapa juga ada telepon. Kadang HP 2 hari nganggur gak ada berbunyi. Sekali berbunyi diangkat salah sambung pulang. Nyaman apa jadi orang susah. Orang susah kadang-kadang ada banyak arisan. Nang sugih banyak arisan. Banyak tantangan. Anak tulang orang aruh banyak tantangan. Hanya karena mengeluarkan daging, jangan bini. Awas mabi daging. Bila rabah ada Tuhan aku. Makanya Pak Ai, mengenai tulang undangan jangan begini. Setelah keuangan aja. Karena bini tahu di penyakit. Kenapa? Nyetugi, nyecek tahu kesehatan. Kalau kita orang susah, ada kubur cek kesehatan. Duit tidak dijual. Apalagi bagian di kampung. Tulang kata bidan berapa tambah? Nah, pinang 1 kilo 3.000 juga. Ambil upahnya orang pulang tuh. Ada beberapa kesehatan. Jadi kita tahu penyakit ada apa aja. Jadi bila tulang keundangan jadi pakan. Tulang sugih kan enak ngambil daging. Kadang-kadang tinsin naik. Jadi lalu diambil naik tinsin dah. Karena jadi pikiran orang susah. Tetap mengapa aja. Santai jadi ada penyakit. Namun daging alhamdulillah jadi ada perbaikan gizi. Hasil 2 mangkok habis menghirup daging. Boleh ke rumah ini ke kepala dia. Nah kalian masuk angin, ambil duit seribu, lagi berat di karung, mengaruk cucuk, ya banget duit ini orang cucuk, ada salah lalu, mengaruk, ya nang cucuk, jadi ininya, abang lah cucuk, abang ni aja, kenapa ada abang, mengaruk belakang peninnya, saya mengaruk dia orang jalan. Jadi kita, jadi apa aja hidup bersyukur aja, nyaman juga kalau bersyukur, anda kayak apa? Anak kita ni, anak kita nang bungas. Sekali lahir anak orang, mereka ada bapak. Lagian kan orang bungas, ada menjamin juga hidup lebih bahagia. Banyak baik. Di TV orang bungas, ada kekaruan, olahi pencahayaan. Ulun lihat di film Indonesia. Bungas orang pencahayaan, cahayanya di bawah sini. Ini hendak juga di Indonesia kan main film itu sementara di wadah kami ada orang naruh pak-pak
lakinya pas-pasan bunganya, bini pas-pasan sampai mati gitu bicara. Ayo bicara ini tahutan, bicara bisa ada debat lagi. Mungkin kebetulan mereka itu, berarti kan yang penting itu bersyukur. Apabila kita bersyukur, yang mantap. Makanya di zaman Nabi Bani Israel, Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel, kalau umatmu menanam padi, lalu padi tumbuh, buahnya berantakan hampa, wajib umatmu bersyukur kepada Tuhan Allah. Lalu nabinya Bani Israel bertanya, ya Allah, bagaimana hamba-Mu hendak bersyukur kepada Engkau kalau nanam padi hampa berantakan? Oh ya Allah, ini bersyukur karena aku masih ingat dirinya. Karena begitu nanam padi tumbuh, berarti Allah ingat dirinya. Sudah tumbuh berbuah, berarti ingat. Sudah berbuah hampa, berarti ingat. Walaupun kena bisik, tapi yang dipikirkan itu ingatnya. Jangan kalah kita orang kucing. Kucing itu bersyukur hidup luar biasa. Kucing itu mengapa aja dijulungi, yang ada pernah mengeluh. Soalnya melihat kucing mengeluh. Ada semua. Padahal dagingnya habis kita makan. Ada kepala ikan senangin pucuknya juga. Tulangnya kan ada timbai. 2 kali saya coba kucing menyesat. Dimakannya tulang. Ada kompesnya. Ada suah kucing nih mengeluhkan kucing tetangga. Mengadukan hal majikannya. Ada suah. Malah dimakannya tulang. Habis tulang itu dimakannya. Tiba makan keparahnya. Ngiau dia. Terima kasih. Nun kali paling kemalar. Atau dia pokoknya begini. Ada suah padahal tulang punya mansafal, tapi kucing berterima kasih karena tuannya masih ingat wadinya. Jangan bangsa diingat, buangnya ke laut, tapi ingat di julungnya, mengiau, jadi kucing cuma tulangnya. Maka itu kita nih nang nyaman hidup bersyukur. Yang kedua, yang dikhawatirkan mati kadang membuat iman karena kadang pernah takutan mati. Setiap kita ini bakal mati. Sehebat apapun kita hidup, pada akhirnya tempat terakhir kuburan yang sempit. Ada kawan. Semewah apapun, ujungnya tetap di kuburan yang sempit. Kenapa coba? Karena takdir kita manusia ada 3. Di antara lain, pertama, al-insan minat turab. Kita manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di bawah, tanah kada tua berada di atas. Makanya di mana tanah yang paling rendah, di situ banyak batu tergenang. Artinya hidup semakin merendah, barakah semakin datang. Semakin merendah, semakin datang barakah. Tapi kalau kita meninggi, maka air hilang, barakah hilang. Maka itu kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Kata sahabat Ali, jadilah engkau di sisi manusia orang paling mulia di sisi Allah, tapi janganlah kita merasa sesama kita orang paling hebat di antara kita. Jangan pernah, sekalipun hebat, apalagi asli memang kada hebat. Yang hebatnya kada boleh merasa hebat. Maka diceritakan di zaman dulu ada santri munduk sudah 10 tahun, handang ampih berbilang ke tempat kiai, Mbah Yai, ulun anak berampih munduk karena sudah 10 tahun, punya guru ikam belum lulus. Nah itulah kalinya kalau kita masuk pesantren ada Pakalas nih. Ulun tahun 90 masuk ke pesantren Pekalungan, itu kami ke Pakalas. Jadi anak bulik, anak ampihnya ngalih banget. Kamunya Pakalas kan jangan ampih. Kamunya tamat aliyah kelas 3 kan tamat kuliah lagi. Dimana kita masuk lagi ke Pakalas berdaan. Nyaman ampihnya. Ini kan Pakalas, karena ketahuan kabila tamatnya. Jadi anak bulik ngalih, jadi itu kada lulus. Oh masih santi bayi 10 tahun dia mondok. Ini kabila lulusnya. Ini jepuk di pundok awak. Ujian kiai boleh ikam lulus, tapi ada syaratnya. Ikam datang ke dia, cariakan orang yang paling jelek di antara kita, bawa ke sini. Tapi waktunya 3 hari aja kada boleh lapis. Santri bulikai banyak, sudah boleh besok berjalan, ketemu anjing, sekalinya di kampung anjing, bisa sah anjing, 3 kali terjual buat jadi, kali kapal putus hari jadi, bungolnya anjing ini jadi, kurang lalu bisa tahi, dihadangi di rukangnya,
bukan terjual berarti di sini aku dapat sudah orang yang paling bungol, yang paling jelek, ya anjing. Nah, bungol lagi kira itu, orang salah kata, orang lalu mengganggu kata, kan beristirahat, orang nago kata, mengaku dihadangi pukangnya, kan dihadangi, awak terjual sandal putus, kemudian dua, berarti bungol anjing jadi anjing yang paling bungol. Pokoknya esok jadi aku datang ke rumah kiai, Pak Kiai ada sudah dapat makhluk yang paling bungol adalah anjing. Orang lalu disayanya, saya juga putus sandal kok. Sekalinya malam berpikir anjing bungol. Orang lalu disasahi, salah pada diukangnya. Tapi anjing kan ada akal. Satu, yang kedua kan anjing punya kelebihan. Kelebihan anjing dalam kitab Kasyf Fatur saja 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 ini sampai subuh sudah selesai, kata Allah gede apa? Di antaranya kelebihan anjing. Anjing telah 3 hari hanya kita memberi makaninya, berbuat baik kepadanya 3 tahun akan datang dia masih ingat. Ingat hidup kita. Nah, kita 3 tahun orang baik dalam kita, 1 hari yang melakukan kesalahan, yang 3 tahun hilang. Berarti kita ada lebih baik daripada anjing. Anjing tahu berterima kasih. Anjing tuh kalau sudah kita baik orangnya, umpuh hanya, kan minggu, ukahnya. Akhirnya datang ibu, karenanya ada hendak jahat, karenanya itu ambil makan ini. Disimbol untuk dipanas bukanya. Kita datang ibu, kenapa? Ini ingat bahwa orang ini pernah meraguinya. Itu anjing. Di kampung kami orang ini senang memelihara anjing, memberi makan anjing. Sayangnya meninggal, diguntung jenazahnya ke pemakaman, 4 anjing keliling. 7 hari anjing itu ada meninggalkan makam. Cuma tahu apa membaca yakin kan tahu ya. Ingat anjing balas jasa. Yang kedua, anjing itu pada mau guling malam. Ini kalau guling malam kan mau berubah. Ini guling berduduk. Itu siap siaga. Bila maling lewat, ada sama maling. Orang datang ke rumahnya tuh, langsung bangun, langsung menyala, langsung menyasar. Padahal malam tadi kan diberi makan ya kan. Majikannya ada, rumah kosong, tungguinya. Padahal ada makan. Semalaman anjing kena makan, tapi dia tetap setia. Ada pernah dia mengkhianati kepada tuannya. Malam kada guling menjaga rumah tuannya. Itu dia Nabi minta bisolehin. Itulah kebiasaan orang soleh, jarang guling malam. Kalau guling ada beberapa berduduk, anjing berduduk, kita makan berubah terus. Berarti kan kita kada lebih baik daripada anjing. Anjing sifat tawakal tinggi. Makanya anjing itu kalau aja tulang, ada suatu ada dibungkus. Kita tulang maulid dibungkus. Anjing ada maunya. Malu anjing dengan Allah kalau ke kampung sebelah membosankan. Karena dimanapun kita berada, rezeki ada di sana. Kenapa membawa? Nah makanya ada sanggup kita melawan anjing tawakalnya ada sanggup. Maka itu disini aku kada lebih baik daripada anjing. Besok ke jalan pulang, jalan-jalan tetap orang gila. Orang gila ini kan beri tarik, apalagi ini bawa kayu umbangnya wah. Jadi berarti jadi orang gila, yang jeleknya orang ada salah di kampungnya, boleh terpikir sejak malam. Orang gila jelek, tapi nya ada mukalaf, nya ada diberati hukum, nya ada puasa, ada berdosa, nya ada sembahyang, ada bapak. Karena orang gila. Karena memang orang gila dalam fikih ada wajib sembahyang. Jadi kalau ada aliran, ada wajib sembahyang itu sebenarnya aliran orang gila. Karena orang gila itu ada wajib sembahyang. Bukan pakainya. Orang gila ada wajib sembahyang. Jadi kalau ada di kampung kita nih, orang punya aliran, ada wajib sembahyang, berarti itu aliran tanggung dia. Berarti jadi aku pada lebih baik daripada orang gila. Namun kita pada sembahyang kan berdosa. Satu, yang kedua orang gila punya kelebihan. Orang gila pada suah memandirakan aib orang.
Karena ada orang gila apa orang. Suahlah orang gila menyambeti orang. Suahlah orang gila menjelekkan orang. Bantu dudukan di warung kopi nyambeti orang adalah. Malah anak waras dudukan menyambeti orang. Orang gila itulah. Inya sama inya, jangankan memandiakan orang. Pasti aja ada. Kan ada hanya ini ulun bertahun orang gila berdua pas ada depan pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihah. Ulun keluar dari gang mana pasar ulun deh. Nah di sana tikong di rumah sini. Nah jadi tikong di sana. Jadi ulun berkilah bebendak melihat akan orang berdua ini bukan dia apa ada. Sudah kalinya perahungan. Jangankan bukan dia. Nah Taguran aja kan ya. Jadi kalau ada di kampung kita nih orang pertemuan hari-hari, tapi kita taguran, iya doang. Berarti jadi aku nih kada lebih baik daripada orang gila. Akhirnya hari ketiga Sidin datang ke rumah Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah ulun dapat orang yang paling jelek di antara kita. Yang Kiai mana orangnya? Aku Mbak Yai, aku yang paling jelek di antara kita. Mun itu jadi ikam lulus sudah. Ayo hai karena berdakwah, ayo hai karena mengajar, ayo hai karena berkecimpung di masyarakat. Tapi ikam jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, supaya kita bisa menghargai orang lain. Karena sehebat apapun kita pasti ada kurangnya. Sejelek apapun kita ada lebihnya. Kelebihan orang tinggi bila lampu mati yang ganti. Katanya kalau jangan tahu. Kelebihan orang rendah bila sesuduk masuk ke hubungan yang jatuh busuk nyamannya ada. Kelebihan orang kurus kalau nangkap ayam dalam kurungan jadi masuk ke kurungan. Karena jadi haloi. Namun kelebihan orang lama kalau ada anak ada mati lalu lalang. Dorongnya itu melawan, apal lawan selesai. Jadi setiap kita ini ada punya kelebihan, ada punya kekurangan. Maka carilah kelebihan orang menutupi kekurangan kita, kembali kepada asal kita dijadikan dari tanah. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wa ala turab, kita dipersilahkan hidup di permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah di tanah, bakami di tanah, sekalipun bakami di atas rapunio, bukunya ke tanah juga. Sambil menyambit nio, harus sakit, berhira bulan Rajab, bulan Sabat tumbuh cabai, berbuah lambat pulang. Makanya kita kalau pulang ke kampung orang, ada tetap pohon cabai, rapunannya buah lambat perlu dipertanyakan. Mungkin hasil orang berhira. Kenapa? Sebab karena berhira tadi malam memakan sambal, bijinya adalah nih. Begitu berhira keluar bibit cabai terpakit dengan pupuknya. Apa pada lu? Cabai dihirai tapi kebaikan yang diberi. Itulah ujian Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita mau belajar di sini, kita akan menjadi orang baik. Setelah kita hidup di permukaan tanah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, wa ilat turab. Pada akhirnya kita berataan masuk ke dalam tanah. Ada kawasannya. Itu takdir. Makanya harus ada takut, memikir kita kayak apa kita mati. Selamat juaka, selamat juaka, selamat juaka. Maka kita pasti akan mati. Kayak apa sakitnya mati? Ujar Imam Syafi'i, supaya nyaman mati, selalulah berbuat apa yang disukai orang. Berbuatlah yang menyenangkan orang. Bagaimana menyenangkan orang? Kalau ada urusannya dibantu, dipermudah, jangan dipersulit. Itu nanti amalan supaya nyaman mati. Kalau bisa kita menjalankan tugas kayak orang Bank BRI itu. Bank BRI itu nyaman kalau walaupun banyak utang atau itu nyaman. Karena kita hanya masuk dibukakan lawangnya, ditakuninya, ada yang bisa dibantu Pak dan baiknya. Jadi nyaman kita merasa searah, sudah arahkannya pulang, menulis kada bisa, belajarnya pulang, suruhnya antri pulang, sudah sampai antri dipanggilnya, silahkan Pak, maju kita. Apa yang bisa dibantu, dorong buku Bang, ada duit, itu makannya kakak cuma juga sudah. Periksa dulu, selesai. Terima kasih, bagusnya. Kenapa? Ada duit Bang. Maunya kayak itu kita, supaya nyaman, jangan dipersulit urusan orang. Itu kata Imam Syafi'i,
nyaman artinya. Namun kita nang kada punya wewenang, nang biasa selalulah bantu kesulitan orang. Bilanya ke pasar, ada orang susah ke pasar, kumpati. Kebetulan teimbai mengopi, bayar yakan. Teimbai menukar sayur, bayar yakan. Ambilnya bayar ikan, bayar yakan. Ambilnya sampai 10 bungkus, bayar yakan. Ambilnya ikan gula mak sekilo, bayar yakan. Ambilnya ikan bawal sampai salam, ikan. Jadi bayari juga ya, saya kompor benar. Artinya menurut kemampuan kita yang penting kita pernah menggembirakan orang. Ada orang masuk surga. Amalan kedua tahu-tahunya masuk surga dapat rahmat Allah dalam mimpi ditanya. Kenapa? Maka dapat rahmat Allah. Padahal dia ini beramal dan wajib cuma agak pemulainya juga dan sunat-sunat. Kenapa? Maka dapat kayak ini. Aku di sini selain sembahyang fardu, selain perintah enam fardu, aku ada banyak amalan. Tahajud kada, puasa sunat kada. Tapi dia sini, aku nih bila bertamu kalau orang, aku makan bencang. Benar kan? Mungkin apa? Bila kalau bawa bencang makan. Bila dibawa orang masuk orang bencang. Karena menyenangkan tuan rumah. Kan kalau kita bencang makan kan tuan rumah senang. Alhamdulillah pada sia-sia aku memasak ketika duduk banget padahal bilang semuanya duduk kalau jangan ditampakkan dari sukanya. Makanya Nabi itu suatu saat diberi orang limau mestihan kada paham limau jeruk. Nah jeruk kada paham jeruk ya limau diberi limau jangan dihabiskan Nabi habis Nabi makan ya Allah lahapnya Nabi makan kurang mirip saja. Sahabat bingung. Biasanya Nabi ini kalau diberi makanan, ini dia mau makan kurangan, masih membagi-bagi kepada para sahabat. Tapi kenapa dia pisahkan? Tapi kada nawani bersuara. Setelah ini orang yang memberi ini boleh, nah sahabat bertanya, apa aja? Ya Rasulullah, maka pian kada membagi kami. Biasa kan bagi-bagi. Kemudian Nabi, cukuplah aku aja kurangan yang merasai masamnya dari limau. Oh, banyak limaunya masam banget. Akhirnya dijadiin aku berutang. Bila aku dulu baikkan, kalau bukan ada tahan malah masamnya. Begitu awal kasihannya. Makanya kau habiskan. Kenapa habiskan? Supaya senang. Jadi senangnya, alhamdulillah habis limau dulu kepada Rasulullah. Makanya menyenangkan orang itu ternyata karena pahalanya. Maka mulai malam ini bila bertemu kaum orang banyak makan. Dia pengen tahu lagi. Lalu tahu dia kan tuan rumah pilih makan. Kali pulangnya dan ujungnya juga. Makanya kita nih selalulah membuat membahagiakan orang itu amalan supaya memang mati supaya lepas dapat rahmat Allah. Itu antara lain amalannya. Kemudian yang ketiga, kenapa dikhawatirkan iman diambil Allah? Karena kita ini suka menzalim orang, suka menganiaya orang. Kita ini kalau bisa hidup, namun kata kawat membahagiakan orang, jangan mengecewakan jadilah. Supaya kita ini selamat, hidup, rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah. Ini 3 macam dikhawatirkan. Iman diambil Allah, tapi amalan ada supaya iman dipelihara Allah. Setiap tahun datangnya bulan Maulid kita bergembira. Kita alhamdulillah sekarang ini semaraknya mengagungkan kelahiran Rasulullah luar biasa. Di mana-mana ulun di rantau. Rantau itu ada Maulid Bayun. Jadi di rantau itu masuk TV dengan Bayun. Jadi ulun malamnya ngisi di situ. Itu ayunan ketika marhaban Bayun. Itu ayunan yang disiapkan 3.000 ayunan. Ramiknya orang Bayun. Orang salah badru alaina itu ayunan. Tuhan anu Bayun. Itu 3.000 ayunan. Semaraknya orang mengadakan. Kenapa? Karena cinta. Orang cinta nih kadang-kadang ada masuk akal di jawabnya. Orang cinta Pak. Orang cinta itu harus masuk akal. Satu, yang kedua orang cinta ini bisa wangi. Ada memikirkan di hulu Tuhan ketika wanita itu kenapa? Karena cinta. Makanya orang itu mengagungkan kelahiran Rasulullah sambil Bayun. Ulun mengisi di Balangan itu sampai masjid jalan. Kenapa? Karena orang bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sampai di mana-mana
itu mudah-mudahan menjadikan sebab iman kita nanti dipelihara Allah. Amin Allahumma amin. 5 menit lagi. Untuk apa kita memperingati kelahiran Rasulullah? Untuk Nabi dijadikan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Kalau mau idatun hasanah banyak. Setiap kita ini hampir bisa menasihati baik kepada orang, tapi menjadi contoh banyak yang gagal. Ulun biasanya di mana-mana ceramah sering mengingatkan kita ini hati-hati dalam beramal. Jangan suka disanjung orang. Akhirnya jadi orang ajunan. Jangan tersinggung orang pada menyanjung. Akhirnya jadi orang pajuan. Kita tuh disanjung orang dengan tidak merasa sama. Ada pernah gembira disanjung orang, ada pernah sedih orang pada menyanjung. Ada orang pada berkabun, orang pada berkabun kan kayak itu. Ada pernah senang hatinya sawit mahal, ada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Karena ini adalah berkabun. Untuk apa gembira sawit mahal? Berkabun yang beda. Untuk apa sedih hati sawit murah? Ada berkabun. Ulun sering menyampaikan itu. Seharusnya praktiknya gagal ulun. Ulun menggantikan orang ceramah. Asalnya ceramah itu orang yang terkenal. Rupanya seminggu sebelumnya dibatalkannya. Lalu carilah itu kalau orang yang hebat waktu itu. Rupanya ini kira awal juga. Hari hanya isok acara. Hari ini beliau manggil ulun. Jika di sini isok gantikan aku. Dulu kan ada di HP. Jadi ngalih hubungi. Cuma dituliskan ngaran. Dari ngaran ini. Pulang kali. Maka sejam lebih kepentingan ulun. Sampai ke sana. Ulun ganti orang. Karena lainnya ditunggu. Lain yang datang. Jadi saya bertanya, mana yang akan ini? Caranya masih di rumah, tujuan rumahnya, tulang air ke rumahnya, caranya belum mandi, masih berandokan. Andoknya masih ingat warnanya agak kuning-kuning pink warnanya. Ini parah jualnya. Ada yang selesai aja. Sebab saya belum ada nih. Ini belum terbalik nih. Penceramah masih pada dia. Ada kan pada dia masih penceramah. Kalau apam terbalik bagus. Jadi apam balik olahraganya. Ini seorang mahademi. Sekalinya ketua panitia kata sambutan. Yang ketua panitia minta maaf Bapak Ibu yang ceramah hari ini tidak sama dengan yang tertulis dalam undangan. Di undangan tertulis adalah ini orangnya. Orangnya tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Cuma beliau membatalkan, kami cari gantinya yang kala ibaratnya. Ternyata ada kawan presiden, maka datanglah ustaz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf ulun, kada tahu presiden dan kada tahu siapa orangnya. Nanti hubungannya kan. Mestinya kan ada awal yang begitu. Tapi kan praktiknya gagal juga. Pak Rasulullah, jika hati belum tahu dia. Ibu sombongnya kan payah, di sana jadi bersuatu hasanah payah. Kalau cuma bercakap, praktikkan ya, belum lagi bersuatu hasanah. Tapi walaupun begitu, kita tetap mau ijazah hasanah. Tetap ada jadi baik kepada orang. Ada kita, orang ini sekolah istri ke kanan, kulit menggerong, menangis. Siapanya kenapa kita menangis? Punya anaknya mempelahi baik. Kenapa mempelahi di sini? Tidak salah baik. Kenapa menangis? Salah baik ya. Lagi orang dia banyak yang sudah mempelahi, walaupun salah, apalagi karena salah. Ada makan, duduk bersila, habis makan, piring dibesuk, amun hendak tidur bahagia, pipis berkawan, jangan cari musuh. Saya anaknya itu pastor wakil bupati. Menurut anak menurut sekalinya bulan hadapan abahnya mempelahi doang, awal tetangga. Ambil akannya perang panjang, sasahinya tetangga. Apakah di sini buka? Ini bukan sini putih, tempat betis buka. Di sini sebenarnya kampung intas itu. Jadi tetamu anaknya, anak itu sekolah. Ujian anak abah, jangan berkelahi baik. Ujian abahnya ada bisa, dia ambil tanah kita nakai. Ujian salah, ujian anaknya ada boleh baik, walaupun salah. Apalagi abah yang salah. Ujian abahnya, siapa pada? Abah ada boleh berkelahi. Itu dia abahnya keanakan. Kemudian Tuhan, bolehnya gitu. Gagal praktik kan. Orang menjual obat panau di pinggir jalan, tapi cuma ke panau di dulu, lakulah. Obat panau manjur, sekali kulit panau hilang. Itu orang ke panau di dulu. Oh jawab, namun obat panau pian manjur. Kenapa pian ke panau di dulu? Oh jadi sini contoh berat. Apa itu kari orang? Cakap ada cocok dengan perbuatan. Kalau Nabi
ittihadul qaul wal fi'li. Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Coba lihat Nabi hidup berumah tangga, kita berumah tangga. Contoh Nabi itu berumah tangga, tidak tahat data tak benar. Nabi kalau bercerita tersenyum, dengan pembantu pun bercakap tersenyum. Kita dengan pembantu agak kasar sedikit, ada pun tersenyum karena dia pembantu menyuruh aku, ya kapan lagi kau kerja? Cepat lu dikit, kena cepat nih. Cepat kau nanti. Nabi dengan pembantu pun ramah. Mau duduk bersama Nabi dengan pembantu. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Nabi ijaz takal lama pakaan nama dulu yaskutu min zalikal kalam. Nabi itu kalau bercakap keluar dari mulutnya bagaikan mutiara. Kenapa? Karena Nabi bercakap tidak sembarangan. Mungkin kita ini kadang bercakap, masya Allah, laki bini bawa ke pasaran mencari baju ada tamu pemohon. Mungkin laki di mana baju pemohonnya. Mungkin bini cari suram kalau lemari itu bang, lemari mana aja, lemari itu bang buat mungkin kan lemari nabinya. Ada mungkin nggak mana di lemari orang sebelah itu gitu. Cari suram, kedede di laki. Ada air itu dia gitu. Bagaimana kalau lagi mencari kabulah baik lipatan bini. Kalau kalian bini miti habis tanggung lipatan bajunya, naik emosinya, makanya ikuti mangkok, hampasnya mangkok kaca. Kalau kalian laki ambil piring terusin, hampasnya juga kaca 12. Kalau kalian laki, harga piring bisa dibeli, harga piringku kemana mencari? Jadi itu belakang dengan Rasulullah. Orang kita jangan berkekerasan. Nabi ini gitu juga, mana mari laki makan, makasarnya. Makankah aja, makan tuh kautakan, jadi di kautakan jadi dimakan. Iwak ya, ini jatuh, jadi ada cooking ya. Kalau tanggung cooking, minta ada belum? Makankah? Jadi Nabi ini, aduh, jangan laki juga. Mana? Ya kementerian. Kita ini kadang-kadang kawan orang, alhamdulillah, ramah, tapi di rumah marah-marah. Mana aku pilih orang makan, anak mana dia, anak berjanji aku ya, hati-hati jalan ya, kalau tak licin jalan licin, dia terima kasih, jadian perhatian menulung, terhitung kedampak, lakas melacung menjaga, dapur-dapur dari kapal, hati-hati jalan, sakit kapian, sakit bergurau jalan yang dijaga, tak pilih orang, karena pilih orang kalau nak lelah kita nonton dia, dan nabi ini nampak lu cari lelah, nak bilangnya jangan lawas, jangan lagi. Nampak lu cari lawas dalam ini duit tidak ada. Nah, itu panasan juga. Kalau jangan lagi hati-hati, jangan licin, tahu ya kok. Kalau aja top dan kalau pada sakit lapok aja. Semalam maka bini orang sakit lecel. Kalau bini orang sakit lapok, bini sudah tak dimamai pulang. Padahal kan yang berjasa kita kan bini kita. Yang mengandung anak kita 9 bulan, bini kita. Walau bini orang mengandung anak kita. Itu aja itu. Melahirkan anak kita, bini kita. Orang melahirkan doa bukan nyaman. Melahirkan doa serabit dunia. Katanya nyaman ibu-ibu 3 kali seminggu. Aku benar. Cuma kan nyaman. Masa bini salah sedikit sudah tak antak dimamai pulang. Itu namanya tidak free kebinian namanya. Makanya boleh gini jangan ada kuasa karat di antara kita lagi. Nah bini sama juga menolak orang sama banget. Hanya datang lagi orang ke politik mulakan bejong. Wajah datang jangan repot nggak repot kok jadi lagi orang. Tak ada lagi surah. Setengah jam boleh duduk dulu lah hanya kopi. Dan lagi ulakan di kopi. Ada melihat kedua orang dulu lah bang surah. Kalau laki orang maka ramahnya minta ampun, sekali lagi kurang kasar. Makanya kita ajar dalam kitab Syiarul Salikin supaya kita bisa hidup meniru kehidupan Rasulullah. Jangan ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga. Masuk ke rumah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, hanya mengucap salam. Kalau bisa baca surah Ikhlas 3 kali, biar kita jangan bertengkar lagi. Karena dia kalau masuk ke rumah ada berbismillah, syaitan berhembus di bahu kita. Bila kita berbismillah, syaitan tak kapit di gelang. Ada orang masuk, maka syaitan bila berhembus, untungnya di telinga. Makanya bila masuk ke rumah, dan baunya sedikit itu mencium. Nah, melihat rumah berhubungan atau mamai. Kenapa syaitan berbisiki mamai jadi syaitan.
Pemamanya, pemain kamlina, kayak setengah harian, mama tinggalkan pula, masih lagi berhamburan, sampai kamu lah, ada anak sakit paru, kan kalah mamanya deh. Jadi tantu lakimu ya, yang mana ya, juga bertanda membuat kok mamai juga, apa sama juga, di mana minum, di situ mana kawan, coba bang gini, jangan aku aja, bukan tenaga hukum abahnya ini juga. Masuk tadi kan bismillah juga. Jadi kita nak juga habis di bahunya. Jadi kita lawan. Lalu sejauh terakhir, namun kan nak berdisikun kita lagi kaya, nak mencari nafkahnya dari bulan. Makanya kita diulang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita hidup damai, bisa meniru Nabi. Baiti jannati, rumahku ialah surgaku, sehingga kita hidup rukun damai, selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah, wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.